Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai fondasi telapak. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Ratu Alia dan rekan saya. Saya Abu Ali Husaini. Saya James Ronald Alvinduan Siba. Dan saya Prawira Danakusuma. Baik, di sini kelompok kami akan membahas tentang definisi, fungsi dan penempatan, jenis dan penggunaan, prinsip dasar perencanaan, fondasi telapak. Berikut untuk definisi sendiri, fondasi telapak juga dikenal sebagai fondasi footplate. Telapak atau footplate adalah jenis fondasi dangkal yang umum digunakan untuk bangunan dengan beban ringan hingga sedang, seperti rumah tinggi, ruko, dan gedung bertingkat terendah. Fondasi ini terbuat dari beton bertulang yang diletakkan di atas tanah dengan tujuan untuk mendistribusikan beban struktur bangunan secara merata ke arah yang lebih luas. Untuk fungsi dan penempatannya sendiri, fondasi telapak berfungsi untuk mendukung bangunan secara langsung pada lapisan tanah yang mempunyai daya dukung yang cukup baik, seperti lapisan batuan, kerikil, lapisan berpasir dengan nilai N lebih dari 30 atau tanah kohesif dengan nilai N lebih dari 20. Kedalaman fondasi telapak makin dangkal, maka akan semakin mudah pelaksanaannya. Di Indonesia, dasar telapak ini biasanya diletakkan pada kedalaman antara 0,6 meter sampai 3 meter di bawah permukaan tanah. Selanjutnya, itu adalah jenis-jenis fondasi telapak yang biasanya digunakan. Ada beberapa jenisnya. Yang pertama itu ada fondasi telapak tunggal, fondasi telapak menerus, fondasi telapak gabungan, fondasi sengkang, dan fondasi rakit. Fondasi telapak tunggal biasanya itu digunakan untuk memikul sebuah kolom tunggal, tugu, menara, tangki air, pilar jembatan, cerobong asap, dan sebagainya. Fondasi ini memiliki tiang tunggal di setiap kolom atau tiang struktur bangunan. Seperti yang terlihat pada gambar tersebut, itu merupakan contoh dari fondasi telapak yang biasanya digunakan pada proyek konstruksi. Selanjutnya ada fondasi telapak menerus. Fondasi telapak menerus digunakan untuk menyangga suatu bangunan yang panjang, seperti dinding penahan, dinding bangunan atau tembok, dan sebagainya. Selanjutnya ada fondasi telapak gabungan. Fondasi ini sangat cocok digunakan untuk beban kolom yang besar dan daya dukung tanahnya relatif kecil. Fondasi telapak gabung ini digunakan dengan alasan berikut. Pertama, jarak antara dua kolom atau lebih terlalu dekat, sehingga bila dipakai fondasi terpisah akan berimpit atau overlapping. Yang kedua, jarak kolom terlalu dekat dengan batas pemilikan tanah atau dibatasi oleh bangunan yang telah ada sebelumnya. Yang ketiga, untuk menanggulangi momen penggulingan yang terlalu besar. Yang keempat, dibutuhkan dasar fondasi dengan lebar yang besar karena tanah mempunyai daya dukung yang baik. Nah, fondasi telapak ini memiliki keuntungan. Yang pertama itu menghemat biaya penggalian dan pemotongan tulangan. Yang kedua dapat mengurangi penurunan tidak seragam yang berlebihan akibat adanya lensa-lensa tanah lunak dan bentuk variasi lapisan tanah tidak beraturan. Nah, itu berikut ada beberapa contoh bentuk fondasi telapak gabungan, yaitu pertama itu ada bentuk segi empat, ada bentuk trapesium, bentuk T, dan bentuk strap footing.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Saya akan menjelaskan tentang pondasi telapak sengkang, yang mana pondasi ini adalah pondasi gabungan yang menghubungkan dua buah telapak tunggal dengan balok sengkang yang berfungsi untuk memindahkan momen dari satu telapak ke telapak lainnya. Biasanya pondasi ini digunakan untuk beban kolom yang cukup besar. Sedangkan untuk daya dukung tanahnya itu relatif kecil dan jarak antara dua kolom yang cukup jauh. Berikut merupakan contoh ilustrasi dari pondasi telapak sengkang. Lalu di sini ada pondasi rakit yang merupakan lembaran plat dengan tebal dari 0,75 meter hingga 2 meter yang biasanya digunakan untuk mendukung sejumlah kolom dengan beban besar dan jarak yang sangat dekat, atau daya dukung tanah dengan dasar relatif kecil. Pondasi ini digunakan pada tangki-tangki penyimpanan, cerobong, dan menara. Biasanya juga pondasi ini berada di ruang bawah atau basement dengan maksud memperkecil atau penurunan dengan cara mengatur letak kedalaman pondasi tersebut. Sehingga untuk berat tanah yang digali sama dengan berat bangunan yang didukung. Berikut merupakan contoh ilustrasinya dan hasil dari construction site-nya. Lalu di sini ada prinsip dasar dan langkah perencanaan, yang mana pertama itu ada pertimbangan dalam perencanaan pondasi telapak. Kita harus mempertimbangkan dari segi geoteknika itu. Pondasi ini direncanakan harus sedemikian rupa sehingga daya dukung dari tanah tidak terlampaui. Terus pondasi juga harus stabil terhadap pergeseran dan guling. Lalu untuk penurunan yang terjadi akibat tegangan yang bekerja pada tanah dasar tidak melebihi nilai yang diizinkan bagi bangunan atas. Lalu untuk pertimbangan strukturalnya, pondasi ini direncanakan dari bahan dengan mutu yang disesuaikan dengan fungsi bangunan atas dan kondisi setempat bangunan akan didirikan. Lalu untuk bentuk dan ukuran pondasi yang direncanakan harus sedemikian rupa sehingga tegangan yang diterima oleh bagian-bagian pondasi tidak melampaui tegangan yang diizinkan. Lalu untuk yang poin kedua ada langkah-langkah perencanaan. Untuk langkah-langkah perencanaannya itu yang pertama ada menentukan input perencanaan seperti bahan-bahan yang bekerja pada pondasi, parameter tanah dasar, besar pergeseran yang diizinkan, tegangan izin, dan bahan pondasi. Lalu yang kedua itu ada menetapkan letak kedalaman pondasi. Yang ketiga itu ada memperkirakan bentuk dan dimensi telapak pondasi. Yang keempat ada menghitung daya dukung tanah. Yang kelima ada menghitung tekanan kontak. Yang keenam ada menganalisis stabilitas. Yang ketujuh ada menghitung pergeseran dan penurunan. Dan yang terakhir ada merencanakan struktur telapak pondasi. Lalu selanjutnya ada kedalaman pondasi. Untuk kedalaman pondasi ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu ada pondasi harus diletakkan lebih bawah daripada dasar lapisan tanah organik, dasar bekas tempat pembuangan sampah, ataupun tanah jelek lainnya. Dasar pondasi ini juga harus diletakkan pada lapisan yang tidak terpengaruh kembang susut tanah akibat pengaruh cuaca. Lalu dasar pondasi sebaiknya tidak terletak di permukaan tanah karena pertimbangan erosi dan penurunan. Lalu untuk jarak dan beda elevasi antara dasar pondasi yang satu dengan yang lainnya harus sedemikian besar sehingga tak terdapat pengaruh tumpang tindih yang menyebabkan penyebaran tekanan. Lalu untuk faktor lain yang mempengaruhi kedalaman pondasi, yang pertama itu ada muka air tanah, lapisan tanah yang mengalami perubahan volume, bangunan di sekitarnya, dan bangunan di dalam tanah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Abu Ali. Baik, untuk selanjutnya ada bentuk dan ukuran pondasi. Yang dimana pertama dalam perencanaan pondasi telapak, bentuk dan ukuran telapak harus diperencanakan sebelumnya. Yang kedua, perlu trial and error dalam menentukan bentuk dan ukuran pondasi karena kondisi tanah dan gaya yang bekerja berbeda-beda. Untuk rumusnya bisa terlihat dalam slide. Selanjutnya yang ketiga, bila Qmax itu lebih besar daripada QA, berarti ukuran tersebut akan aman digunakan. Sebaliknya, jika Qmax lebih kecil dari QA, maka perlu dilakukan rendimensi.
Dan terakhir, dalam menentukan ukuran pondasi, Kimax harus sama dengan Ki-A agar didapat konstruksi yang hemat. Selanjutnya ada perhitungan tekanan kontak, yang dimana untuk perhitungannya sendiri itu ada 2 rumus. Untuk rumus yang pertama itu ada di rumus 31 dan yang kedua ada di rumus 32. Untuk rumusnya bisa dilihat dan penjelasannya untuk Ki sendiri itu merupakan tekanan kontak yang satuannya itu kilonewton per meter dan N merupakan beban total arah vertikal dengan satuan kilonewton. P merupakan beban yang disalurkan dengan satuan kilonewton. WK berat kolom satuannya kilonewton. WT berat lapak satuannya kilonewton. WS berat tanah di atas telapak satuan ton. Lalu ada A luas telapak satuannya meter. MX momen total terhadap sumbu X yaitu satuannya kilonewton meter. MY momen total terhadap sumbu Y meter pangkat 4. IX atau momen inersia terhadap sumbu X meter pangkat 4. Y momen inersia terhadap sumbu Y meter pangkat 4. X jarak absis dari titik pusat ke titik yang akan dihitung tekanan kontaknya. Dan Y jarak koordinat dari titik pusat ke titik yang akan dihitung tekanan kontaknya. WX mohon tahan terhadap sumbu X dengan satuan meter kubik dan WY merupakan momen tahanan terhadap sumbu Y dengan satuan meter kubik. Selanjutnya ada distribusi tekanan segitiga. Untuk distribusi tekanan segitiga bisa dilihat untuk ilustrasinya seperti gambar di slide. Dan untuk rumusnya itu C sama dengan X per 3 dan N itu sama dengan setengah kali Kimax kali X kali L. Dan untuk Kimax sendiri rumusnya ada 2, yang dimana untuk telapak tunggal itu rumusnya 2N per XL atau sama dengan 2N per 3CL. Dan untuk telapak menerus, Kimax-nya itu rumusnya 2N per 3C. Untuk keterangannya, di sini N itu sebagai beban normal eksentris. Dan untuk telapak tunggal, satuannya itu kilonewton. Dan untuk telapak menerus, satuannya kilonewton per meter. Selanjutnya ada stabilitas. Untuk stabilitas pada pondasi telapak di sini ada 2, yang dimana stabilitas terhadap guling dan geser. Untuk guling sendiri, itu rumusnya adalah FK guling sama dengan MT per MG, yang dimana hasilnya itu harus lebih besar atau sama dengan dari 1,5. Untuk rumusnya sendiri bisa dilihat dan ilustrasinya bisa dilihat dari slide, yang dimana nilai MT merupakan momen tahanan dengan satuan kilonewton meter, nilai MG merupakan momen guling dengan satuan kilonewton meter, dan A merupakan titik guling. Selanjutnya ada S, yang dimana S ini merupakan tahanan geser tanah dengan satuan kilonewton per meter persegi, dan untuk CB sendiri merupakan adhesi antara dasar pondasi dengan tanah yang satuannya itu kilonewton per meter. Dan untuk kestabilan terhadap geser, di sini rumusnya S per H itu harus lebih besar dari 1,5 atau sama dengan N tangan alfa per H yang nilainya harus sama dengan harus lebih besar dari 1,5. Dengan keterangan A itu luas dasar pondasi dan N merupakan beban vertikal, PP merupakan tekanan tanah pasif, H merupakan beban horizontal, dan S merupakan sudut geser antara pondasi dengan tanah dasar. Selanjutnya adalah perbesaran nilai faktor keamanan pada geser. Untuk perbesaran faktor keamanan pada geser ini memiliki rumus, yaitu nilai N dikali dengan tangan alfa dibagi atau per dari nilai H. Harga N ini bisa didapat dari R dikali cos beta, dan N aksan bisa dicari dari R cos beta kurang alfa.
Untuk keterangan untuk catatan pada perbesaran FK geser ini, apabila dasar telapak dimiringkan ke dalam, akan mereduksi besarnya gaya horizontal H yang mengakibatkan menggesernya pondasi telapak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya akan ditutup oleh rekan saya. Baiklah, sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun ucapan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.